Bagaimana perubahan evolusioner dan revolusioner bisa ada dalam organisasi? Kembali lagi di kelas cerdas. Dari kata buku Organizational Theory Design dan Perubahan karya Gareth R. Jones edisi ke-7 menjelaskan dan membahas yang pertama, apa itu perubahan evolusioner dan revolusioner? Yang kedua, apa sih itu TQM atau Total Quality Management? Yuk simak video ini. Kalau kata buku ini, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Tentu saja, yang pertama-tama kita harus ketahui apa itu perubahan evolusioner dan revolusioner. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu, apa sih perubahan evolusioner? Jawabannya yaitu perubahan yang terjadi secara perlahan dan bertahap tanpa menimbulkan gangguan terhadap sistem lainnya, atau bersifat inkremental dan terfokus secara sempit. Contohnya di lingkungan kita, perubahan yang bertahap adalah tergantinya penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas LPG. Selanjutnya, apa itu perubahan revolusioner? Jawabannya adalah perubahan yang bersifat cepat, dramatis, dan terfokus secara luas. Perubahan ini bertujuan untuk membentuk struktur baru dan lingkungan baru. Ada contoh yang dapat kita lihat di sini, yaitu perubahan fashion dan arsitektur rumah. Coba kalian lihat, perubahan fashion di dunia sudah semakin berkembang secara cepat dan luas. Hal ini menyebabkan pengaruh besar terhadap lingkungan dunia. Sedangkan dengan arsitektur rumah yang semakin berkembang mengikuti zaman, yang dari rumah sedemikian rupa menjadi begini. Organisasi merupakan sebuah sistem yang hidup atau living system, meletakkan organisasi di dalam sebuah lingkungan yang berubah. Perubahan organisasi ini dapat digerakkan oleh berbagai jenis faktor seperti yang pertama, teknologi komputer, yang kedua, komunikasi massa, yang ketiga, pengetahuan manajer baru, yang keempat, penemuan teknologi pasar dunia baru, yang terakhir, perkembangan peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir, apa itu TQM atau Total Quality Management? Jawabannya adalah upaya berkelanjutan dan tetap oleh semua fungsi organisasi untuk menemukan cara baru agar bisa meningkatkan kualitas barang dan jasa dalam organisasi. Hal itu pertama kali dikemukakan oleh sejumlah konsultan Amerika. Contohnya seperti yang pertama, W. Edward Deming, yaitu percaya penuh bahwa kualitas manajemen dan pertanggungjawaban pada tindakan perbaikan ditunjukkan pada seluruh karyawan. Dan yang kedua, Joseph Juran, berpendapat komponen manajemen mutu di atas secara sistematis menjadi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, membangun kesadaran terhadap kebutuhan dan kesempatan untuk pengembangan. Yang kedua, menyusun tujuan yang jelas untuk pengembangan. Yang terakhir, menciptakan suasana organisasi untuk menjalankan proses pengembangan. Dari pembahasan yang saya bahas tadi, apakah kalian paham? Yuk komen di bawah. Sekian, terima kasih.